Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Udin Putra Tani, channel yang membahas tentang seputar pertanian dan pengalaman bertani. Mengenai pengalaman bertani seputar perawatan dan sebagainya. Oke. Prinsip seorang untuk menjadi sukses yaitu jadilah orang tuli. Mengapa jadi orang tuli? Artinya kita maknai begini. Setiap ada perkataan yang tak membangun semangat dalam hidupmu, maka kamu tidaklah usah mendengarkan. Artinya kita tetap berkarya, tetap semangat dan semangat. Tidak usah mendengarkan perkataan yang tak membangun semangat dalam hidupmu. Jadi, jika kita ingin sukses, jadilah orang tuli. Orang tuli dalam artian kita tidak mendengarkan perkataan yang tak membangun semangat dalam hidup kita. Oke. Ini saya liput tanaman bawang merah saya yang berusia umur 15 HST, umur 15 hari setelah tanam. Saya liput di pagi hari, yang mana bawang merah itu pastinya kelihatanlah indah ketika kita pandang di pagi hari dan kita pandang di sore hari. Di pagi hari itu ketika jam 7 pagi, ketika matahari mulai terbit, itu bawang merah terlihatan pasti bagus, subur tuh. Apalagi ketika kita setelah menyiramnya. Setelah kita siram, ibarat habis mandi pastinya kelihatan segar, begitulah. Ini kita perhatikan, kita lihat, perhatikan dari bawah itu ada hijau ke kuning-kuningan, itu menandakan bahwa bawang merah itu tumbuh subur ya. Dari bawah itu namanya pupus atau calon daun baru, yang mana nanti semakin tumbuh daunnya semakin banyak, semakin lebat. Mari kita simak pemupukannya saya lakukan kedua. Oke. Cuacanya sangatlah cerah, secerah hati kalian semua. Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi. Kita nyanyi sambil memupuk biar tidak terlihat jenuh dalam merawat tanaman. Sebagaimana prinsip seorang petani itu, sayangilah tanaman kita. Oke, kita percepat. Ini pemupukan kedua yang saya lakukan. Yang mana pemupukan pertama saya melakukannya di usia 10 hari setelah tanam. Saya tidak melakukan pemupukan dasar, hanya melakukan pemupukan pertama di 10 hari setelah tanam. Dan ini saya melakukan pemupukan kedua di usia 19 hari. Saya melakukannya di siang hari, itu kelihatan teriknya. Siang hari sekitaran pukul jam 2, agar nanti pas selesainya sore nanti saya menyiram, karena pupuknya saya campuri dengan racun tanah, obat tanah sejenis merek yang membuat hama-hama di tanah itu nanti mati. Jadi pupuknya saya campur, kan akan efektif ketika menyiramnya di sore hari. Mengapa? Karena sore hari itu tanahnya masih basah. Nanti sampai malam, tibanya malam, ini tanah di bedengan itu tetap basah. Jadi racun yang untuk tanah ini efektif. Berbeda kalau di siang hari ini, basahnya itu sebentar karena terkena terik matahari yang sangat lumayan. Jadi agar efektif racun tanah yang saya ini campurkan pada pupuk. Pupuk pertama saya menggunakan tadi
sudah menjelaskan di video sebelumnya, saya hanya menggunakan Ponska saja, namun saya tidak sempat meliputnya karena di sini saya bergerak sendirian, mulai dari pengambilan gambar dan pengeditan dan lain sebagainya. Saya belum bekerja dibantu oleh teman-teman karena masih awal YouTuber. Jadi untuk mendukung channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk semangat bertani, pengalaman bertani, berbagi pengalaman bertani. Untuk pemupukan kedua, saya menggunakan, pastinya untuk meringankan biaya, mengirit biaya, saya menggunakan pupuk subsidi. Walaupun pupuk subsidi yang sekarang itu keluarannya berbeda kandungannya, yaitu Ponska kandungannya berbeda dibandingkan dengan pupuk keluaran pertama. Ini pemupukan kedua, saya menggunakan Ponska, DGW, dan juga TSP SP36. Ini juga merupakan pupuk subsidi dari pemerintah. Yang pastinya saya memikirkan kalkulasi modalnya agar panennya tidak mengalami kerugian. Artinya saya berusaha meminimalkan modal. Jikapun teman-teman petani modalnya banyak, bolehlah menggunakan pupuk yang lebih bagus. Oke. Nah, beginilah cara pemupukan bawang merah. Kita sebar di setiap tanaman bawang merah kita. Mungkin di daerah masing-masing ada caranya yang berbeda-beda, namun di sebagian besar tempat saya itu melakukan pemupukan bawang merah itu seperti ini. Kita sebar rata semuanya. Oke, kita percepat sambil melihat pemandangan cerahnya awan. Oh, petani itu sangatlah menyenangkan jika kita menikmati pekerjaan kita. Penyiraman tanaman bawang merah itu baiknya ketika awal menanam bawang, yaitu mulai tanam, itu disiram sore hari sampai 1 minggu sore hari untuk mempercepat pertumbuhan. Mengapa di sore hari? Karena pastinya ketika kita melakukan penyiraman di sore hari itu menjumpai masa malam, dan masa malam itu tidaklah ada yang namanya terik matahari. Berbeda ketika kita melakukan penyiraman di pagi hari, pastinya menjumpai panas yang lumayan, artinya tanahnya cepat kering. Jadi ketika awal tanam itu kita lakukan penyiraman di sore hari, itu efektifnya. Nah, setelah 7 hari, seminggu atau 10 hari, kita boleh melakukan pagi hari atau sore hari penyiraman 1 kali. Nah, nanti penyiraman ketika bawang yang sudah berumur, sudah mulai berbuah, nanti penyiramannya juga kita sesuaikan lagi. Oke, ini saya sedang melakukan penyiraman. Setelah tadi dipupuk, pastinya haruslah disiram agar pupuknya cepat larut dan terserap oleh tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah saya ini adalah tanah bekasan jagung manis. Kemarin yang saya liput dan hasilnya juga sukses. Sebelumnya ada yang bertanya, apakah bagus jika bekasan tanah jagung manis, yang mana biasanya jagung manis itu banyak rumputnya, kemudian kita pakai herbisida, obat rumput seperti merek apa yang di tanaman jagung manis itu tidak mati, pastinya itu akan ada efeknya untuk tanaman bawang merah jika jarak penyemprotan herbisida tersebut, obat rumput tersebut, jaraknya kurang lama. Misalkan, kita sebutkan merek dagang Gandewa atau Bonum, kita pakai untuk obat rumput di
jagung manis, yang mana jagung manisnya atau jagung biasa itu tidak apa-apa. Jika jaraknya terlalu dekat untuk tanam bawang merah, maka efeknya tanaman bawang merah itu akan mati. Jika tidak percaya, kalian coba amati sendiri. Berdasarkan pengamatan saya itu begitu. Umur setengah bulan bawang merah, jika tanah bekasan jagung yang tanahnya tersebut di obat herbisida, diracun rumput, itu pasti bawangnya akan mati. Jadi bagaimana agar tidak mati? Kita jangan banyakin dosis obat herbisida pada jagung manis tersebut. Kita pakainya 30 mili saja. Yang penting aman untuk bawang merah. Kita coba saksikan tanaman bawang merah saya. Ini sudah berumur hampir 20 hari, tapi kan masih bagus. Berbeda jika efek dari obat rumput pada jagung manis. Jika dosisnya terlalu banyak, misalkan kita 1 botol kita pakai semua untuk penyemprotan, pasti akan ada efek untuk bawang merah. Kita kenal banyaklah, ada obat rumput yang di bawang merah itu tidak apa-apa, seperti rumpas. Itu juga cara penyepraiannya, penyemprotannya disesuaikan, jangan sampai tidak pas. Jadi ketika masa generatif, masa pembuahan, pembentukan umbi bawang merah, sebaiknya jangan dipakaikan obat herbisida. Kita pakai obat herbisida yang di bawang merah tidak apa-apa, misalkan merek rumpas, kita semprotan di umur 15 hari atau 25 hari. Begitu juga pemupukan, pastinya disesuaikan. Dalam fase vegetatif, pembentukan daun-daun agak subur, ya pupuknya disesuaikan. Pemupukan kedua ini saya menyebutkan tadi merek dagang seperti bersubsidi, pupuk yang bersubsidi, yaitu Posca dan TSP. Ini kandungannya kita sudah mengetahui, mungkin sahabat petani, para senior semuanya. Ini kandungannya pas untuk fase vegetatif. Nah, DGW juga cocok untuk pemupukan kedua, yang mana kandungan dari pupuk DGW itu NPK 15-15-15, nitrogennya 15, fosfatnya 15, kaliumnya 15, ditambah dengan TE, terus elemen, yang mana nanti daunnya bisa besar. Ini berdasarkan pengalaman saya cocok. Jikapun sahabat petani ingin menggunakan pupuk yang lain, bolehlah, asalkan disesuaikan pupuknya, jangan sampai salah pilih. Nanti pemupukan ketiga sudah mulai pembentukan umbi. Kita misalkan di umur 27 hari atau 30 hari, sesuai selera. Kita sesuaikan lagi pupuknya, pastinya berbeda makanannya. Ibaratkan kita seorang anak, seorang bayi, tentunya makannya haruslah bubur, jangan sampai makan daging ayam. Kalau langsung makan daging ayam, si bayi tersebut tentulah tidak akan mampu untuk mengunyahnya. Sama juga dengan tanaman, jadi disesuaikan. Jika dalam fase vegetatif, pertumbuhan, kita kasih pupuk yang pas untuk fase vegetatif. Jika sahabat petani yang masih pemula mau bertanya-tanya, silahkan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel saya, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nanti kita sambung di fase-fase generatif, di mana fase pembentukan umbi bawang merah agar besar, tumbuhnya maksimal. Kita liput lagi
kita cukupkan sampai di sini dulu di pemupukan kedua, edisi pemupukan kedua bersama Udin Putra Tani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.